Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Fanas Al-Kadri dengan NIM S1122071. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tugas 4 saya untuk komposer visi, di mana yang bagian pertama adalah kita akan mencari contoh kasus yang dapat digunakan untuk grayscale, HSV, dan juga BGR. Nah, yang pertama ada grayscale atau citra abu-abu. Contoh kasusnya adalah pengenalan tulisan atau OCR (Optimal Character Recognition), di mana dia ini fokus utama ada pada bentuk dan intensitas cahaya, bukan warna, mengurangi kompleksitas data, satu channel bukan tiga. Nah, lalu mempercepat proses komputasi. Contoh penerapannya adalah deteksi teks pada dokumen hasil scan, ada deteksi plot pada nomor kendaraan, ada deteksi tepi pada edge detection, Sobel atau Kenny. Dan Kenny, alasan pakai grayscale adalah warna tidak memberi informasi penting. Yang dibutuhkan adalah kontras terang gelapnya. Lalu ada HSV, Hue Saturation Value, di mana deteksi objek berdasarkan warna, misalnya buah matang. Penjelasannya ada HSV memisahkan warna hue dan pencahayaan value. Lebih stabil terhadap perubahan cahaya dibanding RGB atau BGR. Lalu contoh penerapannya di sini ada deteksi buah matang, misalnya pisang kuning, tomat merah, misalnya juga tracking bola berwarna dalam video, deteksi rambu lalu lintas, dan deteksi warna pakaian. Lalu alasan kenapa kita menggunakan HSV adalah lebih mudah menentukan threshold warna, misalnya merah tanpa terganggu cahaya terang atau gelap. Lalu ada BGR, Blue Green Red, di mana contoh kasusnya itu ada menampilkan dan memproses citra asli di OpenCV. Nah, penjelasannya OpenCV secara default menggunakan format BGR bukan RGB, cocok untuk memanipulasi warna dasar. Contoh penerapannya adalah menampilkan gambar kamera atau webcam, lalu editing warna, meningkatkan kanal merah, biru, dan lain-lain. Segmentasi berwarna kanal warna berbasis kanal warna. Oke, lalu alasan kenapa kita menggunakan BGR? Digunakan sebagai format standar input output OpenCV dan untuk manipulasi warna langsung. Nah, ringkasan perbandingannya kalau format grayscale, contoh kasus utamanya itu lebih kayak OCR dan deteksi tepi. Kelebihannya cepat dan sederhana. Kalau HSV itu dia deteksi objek berdasarkan warna, dia kelebihannya stabilitas terhadap cahaya, stabil terhadap cahaya. Nah, terus kalau BGR itu tampilan dan manipulasi warna, kelebihannya ya format default untuk OpenCV. Oke, itu saja untuk tugas yang pertama. Selanjutnya kita bakal masuk ke processing image with OpenCV. Jadi kita bakal lakukan proses image dengan menggunakan OpenCV. Nah, di sini ada penjelasan, kita baca dulu. Oke, cepat atau lambat, saat bekerja dengan gambar, kita akan menemukan kebutuhan untuk mengubahnya, baik dengan menerapkan filter artistik, mengeksplorasi bagian-bagian tertentu, menggabungkan dua gambar, atau apapun yang bisa dibayangkan oleh pikiran kita. App ini menyajikan beberapa teknik yang dapat kita gunakan untuk mengubah gambar. Pada akhirnya, bab ini kita seharusnya mampu melakukan tugas-tugas seperti mempertajam gambar, menandai kontur objek, dan mendeteksi zebra cross menggunakan detektor segmen garis. Secara khusus, pembahasan dan contoh kode kita akan mencakup topik-topik berikut: mengkonversi gambar antara model warna yang berbeda, memahami pentingnya frekuensi dan transformasi
Fourier dalam pengolahan gambar, menerapkan filter high pass, low pass, filter deteksi tepi, filter konvolusi custom, mendeteksi dan menganalisis kontur garis di lingkaran dan bentuk geometris lainnya, dan menulis kelas yang dan fungsi merangkum implementasi simbol filter. Di sini ada teknik berikutnya. Syarat teknik ini adalah ada OpenCV, ada NumPy, ada Skype, silakan coba dapat hal ini. Di sini kita bakal masuk dulu ke ini, converting image atau mengkonversi gambar antara berbagai model warna. Nah, yang pertama di sini, yang pertama adalah OpenCV mengimplementasikan ratusan formula yang berkaitan dengan konversi model warna. Beberapa model warna umum digunakan oleh perangkat input seperti kamera, sementara model lainnya umum digunakan untuk perangkat output seperti televisi, layar komputer, dan juga printer. Di antara input dan output, ketika kita menerapkan teknik penglihatan komputer pada gambar, kita biasanya akan bekerja dengan 3 jenis model warna, yaitu skala abu-abu atau grayscale tadi ya. Terus ada biru hijau merah atau BGR, lalu dan hue saturation value itu HSV. Mari kita bahas secara singkat. Nah, yang tadi kita bahas ya ini. Kalau misalnya tadi yang grayscale itu yang abu-abu ya. Ini yang grayscale. Oke, kita lihat. Grayscale adalah sebuah model yang mengurangi informasi warna dengan menerjemahkannya ke nuansa abu-abu atau kecerahan. Model ini sangat berguna untuk pemrosisan gambar di tahap menengah pada masalah di mana informasi kecerahan saja sudah cukup, seperti deteksi wajah. Biasanya, setiap pixel dalam gambar berkali-kali direpresentasikan oleh satu nilai 8 bit dengan rentang nilainya itu 8 bit dengan rentang dari 0 untuk hitam hingga 255 untuk putih. Itu untuk grayscale. Jadi grayscale dia itu mempunyai 8 bit dan juga 25 rentang nilainya itu dari 0 sampai 255. Lalu di sini untuk blue green red atau biru hijau merah adalah model warna biru hijau merah di mana setiap pixel memiliki triplet nilai yang mewakili komponen atau saluran biru, hijau, dan merah dari warna pixel tersebut. Pengembangan web dan siapa saja yang bekerja dengan grafis komputer akan familiar dengan definisi warna yang serupa, kecuali dengan urutan saluran yang terbalik merah, hijau, biru RGB. Biasanya setiap pixel dalam gambar BGR direpresentasikan oleh triple nilai 8 bit seperti 000 untuk hitam, 255 itu untuk biru, lalu untuk hijau dia 02550, lalu untuk merah sendiri 00255, dan untuk putih 25252525525552555. Oke, untuk putih. Jadi kalau dia mengatakan bit, tapi untuk hitam dia itu 0000, kalau untuk biru 255000, kalau untuk hijau 02550, kalau untuk merah 00255, kalau untuk putih 255 seperti itu. Terus untuk HSV, model HSV hue saturation value itu menggunakan triple saluran yang berbeda. Hue adalah nada warna, saturasi adalah intensitasnya, dan value adalah mewakili kecerahannya. Oke, kita baca lagi di sini. Secara default, OpenCV menggunakan model warna BGR dengan 8 bit per saluran untuk merepresentasikan gambar atau apapun yang dimuat dari
dari file atau diambil dari kamera. Sekarang setelah kita mendefinisikan model warna yang akan kita gunakan, mari kita mempertimbangkan bagaimana model default ini mungkin berbeda dari pemahaman intuitif kita tentang warna. Oke, kita lanjut ke light is not pain. Cahaya bukan tentang gambar chat. Oke. Bagi pemula dalam ruangan warna BKR, mungkin terasa bahwa semuanya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya triplet 0 255 tanpa biru, hijau penuh, dan merah penuh menghasilkan warna kuning. Jika Anda memiliki latar belakang seni, Anda bahkan tidak perlu memegang cat dan kuas untuk mengetahui bahwa cat hijau dan merah bila dicampur akan menghasilkan warna coklat yang kotor. Namun, model warna yang digunakan dalam komputasi disebut model adiktif dan mereka bekerja dengan cahaya. Cahaya berperilaku berbeda dari cat yang mengikuti model warna subtraktif, dan karena perangkat lunak berjalan di komputer yang medianya adalah monitor yang memancarkan cahaya, model warna yang dijadikan acuan adalah model adiktif. Lalu di sini ada exploring the Fournel transform. Nah, di sini kita lihat dulu penjelasannya. Sebagian besar pemrosesan yang kita terapkan pada gambar dan video di OpenCV melibatkan konsep transformasi Fourier dalam kapasitas tertentu. Joseph Fourier adalah seorang matematikawan Prancis abad ke-18 yang menemukan dan mempopulerkan banyak konsep matematika. Ia mempelajari fisika panas dan matematika dari semua hal yang dapat direpresentasikan oleh fungsi gelombang. Secara khusus, ia mengamati bahwa semua bentuk gelombang hanyalah jumlah dari sinusoid sederhana dengan frekuensi yang berbeda. Dengan kata lain, gelombang yang kita amati di sekitar kita adalah jumlah dari gelombang lain. Konsep ini sangat berguna saat memanipulasi gambar karena memungkinkan kita mengidentifikasi daerah dalam gambar di mana suatu sinyal seperti nilai piksel gambar berubah banyak serta daerah di mana perubahan kurang dramatis. Kita kemudian dapat menandai daerah-daerah ini secara arbiter sebagai noise atau daerah yang menarik, latar belakang atau latar depan, dan sebagainya. Ini adalah frekuensi membentuk gambar asli dan kita memiliki kemampuan untuk memisahkannya, untuk memahami gambar dan mengekstrapolasi data yang menarik. Lalu di sini ada lagi penjelasan. Implementasi OpenCV apa ya? OpenCV mengimplementasikan sejumlah algoritma yang memungkinkan kita untuk memproses gambar dan memahami data yang terkandung di dalamnya. Dan ini juga untuk diimplementasikan ketika NumPy untuk mempermudah pekerjaan kita. NumPy memiliki paket transformasi Fourier cepat FFT yang berisi metode FFT2. Metode ini memungkinkan kita untuk menghitung transformasi Fourier discrete DFT dari gambar. Nah, di sini mari kita telah konsep spektrum magnitudo dari sebuah gambar menggunakan transformasi Fourier. Spektrum magnitudo dari sebuah gambar adalah gambar lain yang memberikan representasi dari gambar asli dalam hal perubahannya. Pikiran ini seperti mengambil sebuah gambar dan menarik sebuah piksel paling terang ke tengah. Kemudian, secara bertahap kita bekerja keluar menuju tepi di mana semua piksel paling gelap telah didorong. Segera kita akan dapat melihat berapa banyak piksel terang dan gelap yang terkandung dalam gambar kita serta presentasi distribusinya. Transformasi Fourier
adalah dasar dari banyak algoritma yang digunakan untuk operasi pemrosesan gambar umum seperti deteksi tepi atau deteksi garis dan bentuk. Sebelum menelaah ini secara rinci, mari kita lihat dua konsep yang bersama-sama dengan transformasi Fourier membentuk dasar dari operasi pemrosesan yang telah disebut sebagai HFP dan LPF. Nah, apa sih itu HLP dan LPF? Ini ada penjelasannya. Sebuah HFP adalah filter yang memeriksa suatu area dalam gambar. HPV itu gambar meningkatkan intensitas piksel tertentu berdasarkan perbedaan intensitas piksel di sekitarnya. Jadi HPF itu adalah sebuah filter yang memeriksa suatu area dari sebuah gambar dan meningkatkan intensitasnya. Oke, take for example the following. Nah, ini contoh HFP. Oke, kernel adalah sekumpulan bobot yang diterapkan pada suatu wilayah di gambar sumber di wilayah di gambar sumber untuk menghasilkan satu pixel di gambar tujuan. Misalnya kita jika ingin memanggil fungsi OpenCV dengan parameter untuk menentukan ukuran kernel dan ukuran size sebesar 7, ini berarti 49 yaitu 7 kali 7 pixel sumber dipertinggalkan saat menghasilkan sebagai pixel tujuan. Kita dapat membayangkan kernel sebagai sepotong kaca buram yang bergerak di atas gambar sumber dan membiarkan cahaya sumber yang terdispersi melewatinya. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Karena sebelumnya memberi kita perbedaan rata-rata intensitas antara piksel pusat dan semua tetangga horizontalnya yang langsung. Jika sebuah piksel menonjol dari piksel di sekitarnya, nilai yang dihasilkan akan tinggi. Jenis kernel ini mewakili apa yang disebut filter Haig-Booth yang merupakan jenis HPF dan ini sangat efektif dalam deteksi tepi. Nah, ini ada sebuah codingan untuk aplikasi dari HPF untuk gambar, di mana kita mengimport civil, import numpy dan import skippy, import ndmac. Nah, lalu kita gunakan kernel 33 dan juga kernel 55. Oke, di sini kita bakal lihat langsung aja di sini. Setelah import awal, kita mendefinisikan kernel 3x3 dan kernel 5x5. Lalu kita memuat gambar dalam model grayscale. Setelah itu kita ingin melakukan konvolusi pada gambar dengan masing-masing kernel. Ada beberapa fungsi perpustakaan yang tersedia untuk tujuan tersebut. NumPy menyediakan fungsi konvolve, namun fungsi ini hanya menerima array satu dimensi. Meskipun konvolusi pada array multidimensi dapat dicapai dengan NumPy, hal itu akan sedikit kompleks. Modul nDmatch dari Skippy menyediakan fungsi konvolve lain yang mendukung array multidimensi. Akhirnya, OpenCV menyediakan fungsi filter 2 dimensi atau 2D untuk konvolusi array dengan 2D dengan fungsi filter D untuk khusus kernel 2 dimensi yang dapat diuraikan menjadi dua kernel satu dimensi. Contoh kodenya sebelumnya menunjukkan fungsi nDmatch convol, kita akan menggunakan fungsi CVA filter D dalam contoh lain dan di bagian karena custom mendapatkan konvolusi dari bab ini. Script kita dilanjutkan dengan menerapkan 2 HPF dengan 2 kernel konvolusi yang telah kita tetapkan yang telah kita definisikan. Akhirnya kita juga menerapkan metode berbeda untuk mendapatkan HPF dengan menerapkan LPF dan menghitung selisih dengan gambar asli. Mari kita lihat bagaimana masing-masing filter terlihat. Sebagai input kita mulai dari foto berikut. Ini inputnya ya. Lalu setelah decoding bakal hasilnya seperti ini. Ada yang ini kernel 3x3, ada kernel 5x5, di mana blue red-nya ini dan ini adalah hasil dari HPF-nya.
Oke, kita memperhatikan bahwa HPF diferensial seperti yang ditunjukkan pada foto kanan bawah ini menghasilkan hasil pendeteksian TP terbalik, menghasilkan hasil pendeteksian TP terbaik ya, atau TP-nya kayak bagus ya daripada ini untuk melihat TP-nya. Karena materi diferensial ini melibatkan filter low pass, mari kita jelaskan tentang jenis filter ini. Jika HPF meningkatkan intensitas piksel berdasarkan perbedaan dengan tetangganya, LPF akan membuat piksel lebih halus jika perbedaannya dengan piksel di sekitarnya lebih rendah dari ambang tertentu. Ini digunakan dalam penghilangan noise dan pemburaman. Sebagai contoh, salah satu filter pemburaman atau pelembutan yang paling populer, Gaussian blur, adalah filter low pass yang meredam intensitas sinyal frekuensi tinggi. Hasil dari Gaussian blur ditunjukkan pada foto kiri di bawah. Oke, sekarang kita coba membuat suatu modul. Oke, kita bakal masuk ke edge detection. Tapi memainkan peran penting dalam penglihatan manusia maupun komputer. Kita sebagai manusia dapat dengan mudah mengenali banyak jenis objek dan posenya hanya dengan melihat siluet yang diterangi dari belakang atau sketsa kasar. Memang, ketika seni menempatkan tepi dan pose seringkali tampak menyampaikan gagasan tentang arketipe seperti The Tinker karya Rodin atau Superman karya Jesco Schuster. Perangkat lunak juga dapat mengenal tentang tepi, pose, dan arketipe ketika akan membahas jenis penalaran ini pada babak berikutnya, arsitektur. Oke, ini ada penjelasan. Oke, FMGV menyediakan banyak filter pendeteksi tepi termasuk Laplacian, Sobel, dan juga Scar. Filter ini seharusnya mengubah daerah yang bukan tepi menjadi hitam dan daerah tepi menjadi putih atau warna jenuh. Namun filter ini rentan salah mengenali noise sebagai tepi. Kekurangannya ini dapat dikurangi dengan melakukan blur pada gambar sebelum mencoba mendeteksi tepi. OpenCV juga menyediakan banyak filter blur termasuk blur rata-rata sederhana, media blur, dan Gaussian blur. Argumen untuk filter deteksi tepi dan blur bervariasi, tetapi selalu termasuk precise, sebuah bilangan ganjil mewakili lebar dan tinggi dalam pixel dari kernel filter. Untuk blur, mari kita gunakan median blur yang efektif dalam menghapus noise video digital, terutama pada gambar berwarna. Untuk mendeteksi tepi, mari kita gunakan light chain yang menghasilkan garis tepi tebal, terutama pada gambar grayscale setelah menerapkan median blur. Tetapi sebelum menerapkan light chain, kita harus mengubah gambar BGR menjadi grayscale. Setelah kita mendapatkan hasil dari light chain, Laplacian, kita bisa membalikannya untuk mendapatkan TP hitam dan latar belakang putih. Kemudian kita dapat menormalkannya agar nilainya berkisar dari 0 hingga 1 dan kemudian mengalihkannya dengan gambar sumber untuk menghilangkan tepi. Mari kita mengimplementasikan pendekatan dengan filter.py. Oke, di sini setelah kita lakukan ini kita gunakan lab chain-nya. Coba di sini ada namanya kernel custom menjadi rumit. Jadi kita akan membuat kernel customnya.
penjelasannya di sini. Seperti yang baru saja kita lihat, banyak filter bawaan OpenCV menggunakan kernel. Ingat bahwa kernel adalah seperangkat bobot yang menentukan bagaimana setiap pixel keluar dihitung dari sekelompok pixel masukkan di sekitarnya. Istilah lain untuk kernel adalah matrix konvolusi. Matrix ini mencampur data mengkonvolusi pixel dalam satu area. Dengan demikian, filter berbasis kernel dapat disebut filter konvolusi. OpenCV menyediakan fungsi filter 2D yang sangat serbaguna yang dapat menyediakan kernel atau metrik konvolusi apapun yang kita tentukan. Untuk memahami cara menggunakan fungsi ini, mari kita pelajari format metrik konvolusi. Ini adalah array 2 dimensi dengan jumlah baris dan kolom ganjil. Elemen tengahnya berkaitan dengan pixel yang menjadi fokus, sedangkan elemen lainnya berkaitan dengan tetangga dari pixel tersebut. Setiap elemen berisi nilai bilangan bulat atau pencacahan yang merupakan bobot yang diterapkan pada nilai pixel. Masukkan pertimbangan contoh berikut. Oke. Di sini pixel yang menjadi fokus memiliki bobot 6 dan tetangganya masing-masing memiliki bobot -1. Untuk pixel yang menjadi fokus, warna keluaran akan menjadi 9 kali warna masukannya dikurangi warna masuk di area 8 pixel yang bersebelahan. Jika pixel yang menjadi fokus sudah sedikit berbeda dari tetangganya, perbedaan ini akan menjadi lebih intensif. Efeknya adalah gambar-gambar terlihat lebih tajam karena kontras antara tetangga meningkat. Oh ya, di sini ada modifikasi dalam aplikasinya, di mana yang tadi ini adalah gambarnya yang untuk kita melihat scan. Kita baca dulu di sini. Sekarang setelah kita memiliki fungsi dan kelas tingkat tinggi untuk beberapa filter, sangat mudah untuk menerapkan salah satu keyframe ditangkap di Cameo. Mari kita edit Cameo Pager dan tambahkan baris yang muncul dan cetak tebal pada kutipan berikut. Pertama, kita perlu menambahkan model filter ke daftar filter input sebagai berikut. Oke, di sini mereka tambahkan ini codingan-codingannya itu guys. Lalu di sini ada from Cameo Scott H portrait like colors, di mana sekarang setelah kita mencoba beberapa visual bisa kita capai dengan filter sederhana. Kita pertimbangkan bagaimana bisa menggunakan fungsi sederhana lainnya untuk tujuan analisis khususnya deteksi tepi dan bentuk. Oke, ini kita bakal coba di sini yang tadi ya. Ada tadi gambar yang ini. Gambar ini untuk kita lakukan tentunya dengan lab chain, kalau nggak salah ada lab chain. Di sini kita menggunakan deteksi edge detection with Kenny. Nah yang tadi ya. OpenCV menawarkan fungsi praktis yang disebut dengan Kenny disebut sesuai dengan penemuan algoritma John V. Kenny yang sangat populer gerakannya karena sensitivitasnya dan juga karena kesederhanaan penemuannya dalam program Office bukan hanya berupa satu kali baris kode. Oke. Nah, Kenny edge detection. Nah, pertama adalah hapus noise pada gambar menggunakan filter Gaussian, lalu hitung gradiennya, lalu terapkan non maksimum supersession atau NMS pada tepi-tepi, lalu pada dasarnya ini berarti algoritma memiliki tepi terbaik dari sekumpulan tepi yang saling tumpang tindih. Kemudian kita akan membahas konsep NS secara rinci di bab 7. Membangun detektor objek, lalu terapkan ambang ganda pada semua tepi yang terdeteksi untuk menghilangkan hasil palsu, dan analisis semua tepi dan hubungan mereka satu sama lain untuk mempertahankan tepi yang nyata untuk membuang tepi yang lemah.
Oke, di sini lalu ada contour detection. Nah, tugas penting dalam penglihatan komputer adalah deteksi kontur. Kita ingin mendeteksi kontur atau garis luar objek yang terdapat dalam gambar atau frame video. Tidak hanya sebagai tujuan itu sendiri, tetapi juga sebagai langkah menuju operasi lainnya. Operasi-operasi ini adalah yakni menghitung poligon pembatas, mendeteksi bentuk, dan secara umum menghitung wilayah yang menarik ROI. ROI secara primitif menyederhanakan interaksi dengan data gambar karena sebuah wilayah berbentuk persegi panjang dinampai mudah didefinisikan dengan potongan array. Kita banyak menggunakan deteksi kontur dan ROI ketika ingin mengeksplorasi konsep deteksi objek, termasuk deteksi objek wajah dan pelacakan objek. Oke, selanjutnya selanjutnya kita membahas bounding box, minimum area reticle, dan juga minimum enclosure circle. Nah, jadi bounding box sendiri adalah dimana kita melakukan penetapan wilayah, dimana bounding box kalau dari coding itu seperti ini. Jadi ini adalah bounding box yang warna merah, ini bounding box yang warna biru juga adalah bounding box. Dan ini sendiri hasil dari bounding boxnya tadi, deteksi lens dan juga circle of the shapes. Nah, untuk ini dia deteksi tadi yang dimana lainnya gambar ininya dan juga deteksi warna merah ini. Oke, langsung kesimpulan aja ya. Pada titik ini kita seharusnya telah memperoleh pemahaman yang baik tentang model warna, transformasi Fourier, dan beberapa jenis filter yang disediakan oleh OpenCV untuk memproses gambar. Kita juga seharusnya mahir dalam mendeteksi tepi, garis, lingkaran, dan bentuk secara umum. Selain itu, kita harus mampu menemukan kontur dan memanfaatkan informasi yang mereka berikan tentang objek yang ada dalam gambar. Konsep-konsep ini saling melengkapi dengan topik berikutnya, yaitu segmentasi gambar berdasarkan kedalaman dan intensitas jarak objek dalam gambar. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.